Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Baiklah, saya Muhammad Ismail Fauzi dari Siasah Syariah 5B, dan saya mendapatkan judul tentang subjek pidana dalam tindak pidana narkotika. Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan subjek criminal narcotic crime, yang dikonsepkan sebagai pelaku pidana yang dapat dipidana karena yang bersangkutan melakukan tindak pidana narkotika. Kemudian, subjek pidana narkotika telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada 14 subjek tindak pidana narkotika dalam undang-undang ini, yang meliputi yang pertama yaitu semua orang. Subjek pidana semua orang telah ditentukan dalam pasal 111 yang berisikan tentang barang siapa yang menyimpan ataupun menanam ataupun menyebarkan dan lain-lain dapat dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun. Kemudian subjek yang kedua yaitu tentang korporasi. Subjek korporasi telah ditentukan dalam tindak pidana narkotika dalam pasal 130 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisikan tentang barang siapa yang melakukan tindak pidana korporasi, yaitu pidananya dilipat gandakan, di 3 lipat kali gandakan atau 3 kali lipat dari pidana biasanya, dan mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan badan usaha atau pencabutan badan hukum. Baik, selanjutnya subjek yang ketiga yaitu tentang pelaku. Subjek pidana pelaku telah ditentukan dalam undang-undang dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika, yang berisikan sesuai dengan subjek yang pertama yaitu semua orang dalam pasal 111 dapat dipidana paling singkat 4 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun. Kemudian selanjutnya tentang penyalahguna. Subjek pidana penyalahguna telah ditentukan dalam pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu sama isinya dengan subjek yang nomor 3 tadi. Dapat dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama yaitu 12 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu orang tua atau wali. Subjek pidana orang tua atau wali dalam tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam pasal 128 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dapat dipidana yaitu paling lama 6 bulan ataupun denda paling banyak yaitu 2 juta rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu
pecandu. Tindak pidana pecandu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berisikan yaitu dapat dipidana paling lama yaitu 6 bulan, pidana kurungan paling lama 6 bulan ataupun denda paling banyak yaitu 2 juta rupiah. Kemudian setelah itu pegawai laboratorium farmasi telah ditentukan dalam pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat dipidana paling singkat yaitu 1 tahun ataupun paling lama 7 tahun ataupun denda paling sedikit 40 juta ataupun paling banyak 600 juta. Kemudian nahkoda kapal atau kapten penerbangan telah ditentukan dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yaitu dapat dipidana paling singkat 1 tahun dan paling lama yaitu 7 tahun, dan dapat dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama yaitu 10 tahun. Kemudian selanjutnya yaitu penyidik pegawai negeri sipil atau penyidik kepolisian negara Republik Indonesia ataupun BNN telah ditentukan dalam pasal 140 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat dipidana paling singkat, pidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun ataupun paling lama yaitu 10 tahun ataupun denda paling sedikit yaitu 100 juta ataupun paling banyaknya yaitu 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu Kepala Kejaksaan Negeri, yaitu telah diatur dalam pasal 141 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat dipidana paling singkat yaitu 1 tahun dan paling lama yaitu 7 tahun ataupun denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kemudian selanjutnya yaitu petugas laboratorium. Petugas laboratorium yang memalsukan hasil pengujian, yaitu ditentukan dalam pasal 142 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat dipidana penjara paling lama 7 tahun dan paling singkat paling lama 7 tahun ataupun denda paling banyak yaitu 500 juta. Kemudian selanjutnya saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar. Saksi yang memberikan keterangan yang tidak benar telah ditentukan dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu dapat dipidana penjara paling singkat yaitu 1 tahun ataupun paling lama 7 tahun ataupun denda paling sedikit 60 juta ataupun paling banyak 600 juta. Kemudian selanjutnya itu warga negara asing. Warga negara asing ini telah ditentukan dalam pasal 146 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yaitu melakukan pengusiran keluar wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian yang selanjutnya adalah pimpinan. Pimpinan ini meliputi rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotik, balai pengobatan, sarana penyimpanan, sediaan farmasi milik pemerintah,
kemudian lembaga ilmu pengetahuan, kemudian industri farmasi ataupun pedagang besar farmasi telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 147 bagian A, B, C, dan bagian D, yaitu dapat dipidana paling singkat 1 tahun ataupun paling lama 10 tahun ataupun denda paling sedikit 100 juta ataupun paling banyak 1 miliar rupiah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.